Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel peternak ayam broiler. Apa kabar para subscriber? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Di topik video kali ini kita tetap bahas ayam ya, karena channelnya juga tentang ayam. Tapi ini lebih spesifik kepada yang ingin memulai usaha kandang ayam broiler. Ya. Memulai usaha ini yang mungkin saat ini pusing antara pilih kandang open house atau kandang close house. Nah, dipahami dulu Pak, kandang open house adalah kandang terbuka atau bisa juga disebut dengan kandang open house. Dindingnya bisa dibuka ketika ayam sudah besar, ayam tidak perlu lagi ditutupi pakai terpal. Nah, kalau kandang close house masih di kandang open house tadi, jadi peternakannya itu kayak semi tradisional. Kalau dibilang full tradisional, tempat minumnya sudah otomatis, pakannya juga sudah modern dan menggunakan listrik ya. Kalau kandang close house Pak, namanya saja sudah close, tertutup ya. Peralatannya lebih canggih. Jadi ketika Anda memelihara ayam di kandang close house ini, kemungkinan keberhasilannya lebih tinggi dibandingkan dengan kandang open house. Karena kenapa? Dia agak susah Pak, terpengaruh oleh cuaca luar. Kalau kandang open house, mau hujan, mau panas, kalau ayamnya kena penyakit, nggak tahan sama hujan panas, gagal beternak. Tapi kalau di kandang close house, semuanya bisa direkayasa, baik dari suhu, pemanas, dan sebagainya. Bahkan di kandang close house yang sudah sangat canggih, pakannya tidak perlu lagi mengisinya pakai tenaga manusia. Dia sudah canggih Pak, paling pakai tenaga manusianya di ujung, yang membagikannya tetap mesin. Kalau di perusahaan-perusahaan luar negeri bahkan sudah menggunakan robot ya. Nah, jadi Bang, pilih mana Bang? Kalau di tahun 2021 ini pilih bisnis ayam broiler. Nah, di sini saya akan bahas. Rokok lu, Pak. Kalau Anda di daerah Jawa, Pak. Ya, dari daerah Jawa, ada modal ingin buat kandang ayam broiler, sebaiknya saya anjurkan jangan lagi berniat ingin membuat kandang open house, Pak. Karena dari informasi yang saya dapat, PT-PT di daerah Jawa sana sudah tidak mau lagi terima kandang dengan tipe open house ya, atau kandang panggung. Mungkin alasan mereka adalah kuantitas, kualitas, dan banyak yang harus dipertimbangkan ketika ingin mengisi kandang open house ini, Pak ya. Saya rasa juga karena kandang open house ini banyak juga terjadi kegagalan, dipengaruhi oleh suhu ya. Ditambah lagi dengan mungkin sumber daya manusianya kurang mumpuni dalam beternak, bisa juga. Nah, jadi kalau Anda ingin membuat kandang, kalau untuk wilayah Jawa, saya sarankan sebaiknya langsung saja Anda buat kandang close house. Karena perusahaan kemitraan ayam broiler lebih mengincar kandang close house daripada open house. Nah, bagaimana kalau di daerah lain? Kalau di daerah lain mungkin seperti saya di Sumatera, Pak, masih ada beberapa yang memakai kandang open house, termasuk saya. Dan PT, perusahaan kemitraan ayam broiler, masih mau mengisi kandang-kandang tradisional atau kandang open house ini. Ya, contohnya PT kemitraan saya. Tapi tetap Anda harus jaga-jaga ketika ingin memulai bisnis usaha ayam broiler ini. Kalaupun Anda buat kandang open house, Pak, struktur bangunannya atau gaya bangunannya harus bisa di-upgrade ke depannya. Maksudnya seperti ini. Ketika di daerah Sumatera ini masih menerima kandang open house, tidak menutup kemungkinan suatu saat PT-PT akan membuang kandang open house, Pak. Jadi ketika PT sudah mengumumkan, kami nggak terima lagi kandang open house, kami terimanya kandang close house, Anda cuman menambah sedikit modal dan jadilah kandang ayam broiler Anda ini kandang tipe close house. Sebagai peternak, tentunya kita tidak bisa melawan kemajuan zaman. Kita nggak bisa mempertahankan prinsip kita karena misalnya, oh modal saya ngepas, mulai seadanya aja lah, buat dulu kandang open house. Nggak bisa.
di bisnis kandang ayam broiler ini nggak sama kayak dagang. Kita kaki lima dulu lah, buat kaki lima dulu, nanti baru punya ruko. Susah Pak, kecuali Anda mau mulai mandiri dulu. Nah, kalau pilihan kandang open house dan closed house ini Pak, tentu tidak berlaku kepada peternak mandiri. Peternak mandiri ini adalah ternak dengan modal sendiri gitu Pak. Dia modal sendiri, masarkan sendiri, yang nggak ada yang ngatur gitu loh kan. Nggak ada yang ngatur, terserah mau dia pakai closed house, mau dia pakai kandang open house. Beda dengan peternakan seperti saya ini, kemitraan terikat kepada perusahaan. Tentunya kita harus menaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh perusahaan. Kalau ada yang tanya, kalau saya ada modal, kira-kira buat apa Pak? Tergantung Pak berapa modalnya. Kalau saya sekarang Pak punya modal 5M, saya beli ruko, saya dagang Pak. Saya buat misalnya dagang sembako, ya udah Pak, tenang sampai tua. Kok begitu Bang? Anda nggak semangat beternak? Bukan masalah semangat beternak atau tidaknya. Saya beritahu Anda Pak, ketika Anda memasuki beternakan ayam broiler ini Pak, apalagi sistemnya kemitraan, mandiri lebih parah lagi. Ayam masuk, cemas kualitas bibit. Ayam sudah besar, cemas kematian ayam. Ayam sudah panen, cemas kapan ayam dipanen. Termasuk kemitraan Bang, termasuk Pak. Kalau ayam lagi anjlok harganya, PT-PT kemungkinan besar ada juga mengulur waktu panen. Dan itu faktanya. Memang tidak separah yang di mandiri. Kalau mandiri lebih hancur lagi. Kenapa lebih hancur lagi Bang? Kadang itu Pak, harga jual ayam broiler ini tidak sesuai dengan harga pokok produksi. Misalnya harga pokok produksi ayam per kilonya itu misalnya 16.000. Anjloklah harga ayam ini di 15.000 per kilo. Bang, emang pernah ayam broiler harganya 15.000 per kilo? 8.000 pun pernah terjadi di Indonesia Raya tercinta ini Pak. Pernah terjadi. Jadi nggak mungkin nanti Anda angkat spanduk ya, pergi ke istana presiden, Pak tolong beli jagung dan segala macam. Itu nggak bisa Pak, kita usaha. Kita nggak bisa nuntut terlalu banyak kayak gitu. Apalagi ini pasar ya. Betapapun besarnya kekuasaan seorang, nggak bisa Pak ngontrol pasar Pak ya. Pasar itu nggak bisa dikontrol. Jadi pasar itu tergantung dari berapa banyaknya barang beredar, berapa duit yang beredar. Kalau barang yang beredar lebih banyak daripada putaran uangnya Pak, barang anjlok Pak harganya. Kalau barangnya sedikit, harga mahal. Makanya di peternakan ayam broiler ini, saya kasih tahu, ketika banyak ayam peternak ini mengalami masalah, baik kematian tinggi atau gagal panen sebagai macam, harga ayam pasti naik. Kok bisa naik Bang? Karena ayam yang beredar sedikit. Tapi kalau semua peternak sukses panen dengan harga misalnya dengan bobot misalnya 2 kilo semua, ayamnya susah mati dan sebagainya, saya pastikan harga akan turun, anjlok gitu loh Pak. Makanya aneh Pak. Anehnya gini realitanya ya kan. Kalau kita semua berdoa, yang ternak di Indonesia ini sukses semua Pak. Nggak ada ayamnya yang sakit, nggak ada yang mati, segala macam ayamnya. Pastilah harga ayam anjlok. Apalagi di negara kita ini, ekspor pun baru sekitar mungkin beberapa ton lah Pak. Itu pun saya dengar mungkin 2 minggu lebih yang lalu, 3 minggu lebih yang lalu, Kementan ekspor daging ayam olahan ke Bangladesh 18 ton. Itu katanya perdana. Nah ya kan, sedangkan produksi ayam broiler di kandang saya saja Pak, sekali panen itu bisa 13 ton sampai 14 ton. Untuk cover yang namanya ekspor di kandang saya saja, mungkin setengah kuotanya saja sudah terpenuhi. Ya kan, sudah terpenuhi. Jadi susah Pak. Kecuali ekspor impor di negara kita ini sudah mudah lah. Ekspor daging ayam sudah mudah lah. Ibaratnya itu tinggal sebut, saya ada
mau panen ini, saya mau jual ke Jepang, ibarat kata-katanya kan seperti itu yang mudahnya. Langsung ada yang ngurus, udah bisa jual kita ke Jepang, enak. Kalau kayak gitu enak pak, berani mungkin. Nggak ada duit pun mungkin jual tanah, jual rumah segala macam, mending lah buat kandang ayam lagi ya kan. Tapi kalau dengan keadaan kayak gini pak, silakan berpikir lagi. Kecuali anda tetap maksa. Bukan tidak ada orang yang sukses di ayam broiler tuh, banyak. Tapi rata-rata orang yang sukses beternak di ayam broiler ini pak, pemodal besar. Populasinya gila-gilaan, 500.000 ekor, 100.000 ekor, 1 juta ekor pun ada. Yang punya orang satu. Susah ngelawan raksasa-raksasa kayak gitu pak, kalau kita nggak bergabung di kemitraan. Kalau ada yang bilang, aku pokoknya mau mandiri lah. Kenapa mau mandiri? Aku nggak mau lah jadi budak Cina segala macam itu, korporat besar itu yang punya kemitraan banyak Cina. Aduh pak, kita ini cari uang pak, ya. Kita ini cari uang. Apalagi orang-orang kayak kita ini cuma berharap panen segala macam gitu lah. Memang nggak bisa dipungkiri, yang punya PT-PT itu kebanyakan, ya memang kebanyakan orang Tionghoa, orang Cina gitu loh. Tapi mau diapain? Kenyataannya mereka lebih pintar daripada kita ya kan. Modal mereka lebih banyak. Ini dunia usaha. Sini, sini, sini. Ini anak saya, Pak. Kalau dibilang nanti Ahmad mau jadi apa? Ahmad mau jadi apa? Kakak. Hah? Kakak. Ini Pak. Kalaupun dia besar nanti, nggak akan aku paksa mau jadi peternak apa. Aku jelaskan pedihnya peternak itu kayak apa, ya kan. Tapi kuarahkan dia untuk menjadi seorang pengusaha yang jalurnya sunnah gitu loh Pak. Doakan saya supaya bisa menyekolahkan dia ke Tarim Hadramaut Yaman. Mudah-mudahan tercapai cita-cita saya. Kemana sekolah nak? Tarim. Tarim. Jangan lah. Jadi itu Pak, jangan terlalu idealis lah masalah mandiri segala macam itu Pak. Nyatanya Anda masih beli bibit kepada PT, Anda masih beli pakan pabrikan. Kecuali Anda sudah punya mesin penetasan sendiri, bisa buat pakan sendiri, itu baru top. Tapi kalau sekedar saya mau mandiri, tapi bibitnya beli dengan PT, pakannya beli sama pabrik, Anda itu di bawah peternak kemitraan kalau kayak gitu. Karena kenapa? Rata-rata broker Pak, kalau beli ayam di peternak mandiri dengan tipe seperti itu, disunatnya harga. Ini saya jujur-jujuran saya buka. Kalau di PT dia dapat harga misalnya 20.000, di mandiri yang tipe seperti yang saya ceritakan tadi, paling dia 18.000 ambil Pak. Ya. Nah, kita ini jangan bilang kayak misalnya, oh mentang apa? Saya bilang ini karena yang punya itu Tionghoa, Cina segala macam, aku nggak maulah jadi budak segala macam. Sama aja Pak, sama aja ya. Kita nggak bisa kayak gitu itu, nggak bisa. Lebih baik usaha sama-sama, tabung duitmu, buat juga perusahaanmu sendiri ya. Buat sendiri, jangan nah. Buat sendiri perusahaan ayammu gitu, bersainglah dengan mereka. Nggak bisa yang kayak gitu dimasukkan gitu loh ya. Kenyataannya memang sudah seperti itu. Nah, jadi itu dulu Pak dari saya dari channel Beternak Ayam Broiler. Mudah-mudahan peternak Indonesia jaya selalu dan ada perubahan nasib ke depannya ya. Saya nggak ada niat untuk menggurui. Saya hanya ada untuk niat berbagi gitu loh Pak. Yang jelas pikirkan lagi sebelum Anda beternak. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.